Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Pak Weni Samsuduha yang hari ini akan belajar bahasa Indonesia bersama teman-teman kelas 6 SDIT Awiyah Ciganjur. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat untuk terus belajar meskipun kita masih dalam pandemi Covid gitu ya. Jadi tema tentang kesimpulan itu sebenarnya masih terkait dengan tema-tema kita sebelumnya, karena kita tidak akan bisa membuat kesimpulan kalau kita tidak tahu ide pokok. Kita tidak akan tahu ide pokok kalau kita tidak tahu kalimat utama. Jadi makanya kalian harus terus belajar tentang kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Karena kunci dari membuat kesimpulan adalah mengetahui ide pokok gitu ya. Kalau kalian tidak tahu ide pokok, maka kesimpulan yang akan kalian buat itu pasti akan berantakan gitu ya, akan sulit orang untuk bisa memahami kesimpulan dari kalian. Sebenarnya sederhananya kesimpulan itu adalah kita itu menyederhanakan suatu bacaan gitu. Jadi bacaan yang panjang atau pidato yang terlalu panjang kemudian kita perpendek dengan syarat-syarat tertentu. Itu mungkin penjelasan awal tentang kesimpulan. Tapi yang penting kalian yang pertama, kalau memang pengen belajar tentang kesimpulan, yang perlu kalian lakukan adalah pertama harus benar-benar serius. Karena kunci belajar itu adalah keseriusan. Keseriusan kita untuk banyak baca, keseriusan untuk berlatih, itu akan sangat membantu kalian dalam belajar gitu, termasuk ketika kalian belajar tentang kesimpulan ini. Oke teman-teman, untuk lebih lanjutnya marilah kita bahas kesimpulan bersama dalam pembelajaran berikut ini. Kita langsung ke materi, yaitu pengertian tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah ringkasan dari sebuah berita atau bacaan, baik yang kita baca atau kita dengar, yang diambil dari ide pokok dan inti atau kata kunci dari kalimat penjelas. Dari pengertian kesimpulan ini kita bisa mengambil 3 unsur penting yang harus ada di dalam kesimpulan. Pertama, ringkasan. Jadi kesimpulan itu adalah sebuah ringkasan. Ringkasan itu artinya apa? Artinya bacaan yang panjang kita pendekkan, berita yang panjang kita pendekkan. Itu artinya kita meringkas. Kadang-kadang kalian dalam suatu buku itu menemukan bacaan yang terlalu panjang. Itu yang kalian pendekkan, itu namanya meringkas. Terus yang kedua, ide pokok. Jadi inti dari bacaan itu adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan unsur penting dari ringkasan. Kenapa ide pokok itu harus ada dalam ringkasan? Karena kalau tidak ada, maka informasi yang kalian sampaikan dalam ringkasan itu nanti tidak akan bisa difahami oleh yang membaca gitu ya. Jangan sampai kalian meringkas sebuah bacaan malah nanti tidak difahami. Padahal tujuan ringkasan adalah supaya kalian lebih memahami. Kemudian yang ketiga, adanya kata kunci atau inti dari kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan itu selain ada kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Jadi selain kalimat utama itu nanti kalimat penjelas. Makanya kalian yang ketiga dalam membuat ringkasan itu harus tahu kata kunci yang ada dalam kalimat penjelas. Selanjutnya kita ke tujuan utama kesimpulan adalah menyederhanakan bacaan atau berita yang panjang menjadi lebih pendek tanpa mengurangi inti atau unsur-unsur penting dari bacaan atau berita tersebut sehingga lebih mudah untuk difahami. Jadi bacaan yang terlalu panjang itu tidak sulit untuk difahami. Kalau lebih pendek, makanya kalian lebih mudah memahami, juga waktu membaca juga lebih pendek gitu ya. Terus kemudian cara membuat kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Membaca bacaan secara utuh dan detail. Secara utuh itu artinya apa? Bacaan itu dibaca
keseluruhan gitu ya, artinya secara utuh itu. Dan detail itu ya kalian mengidentifikasi mana yang termasuk kategori kalimat utama, mana yang kemudian kalimat penjelas, mana inti-inti dari kalimat penjelas. Itu namanya membaca dengan detail. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa ide pokok itu adalah inti dari bacaan. Jadi inti dari bacaan itu adalah ide pokok. Maka kalaupun kalian meringkas, inti dari bacaan itu tidak boleh hilang. Maka yang harus ada di dalam sebuah kesimpulan adalah menentukan ide pokok. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan inti atau kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Kalian tentukan apa itu inti dan kata kunci dari kalimat penjelas. Yang keempat yaitu membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan inti atau kata kunci dari kalimat penjelas. Selanjutnya kalian gabungkan antara ide pokok dan inti dari kalimat penjelas itu dalam sebuah pernyataan. Inilah yang disebut sebagai kesimpulan. Ini adalah contoh bacaan tentang kesimpulan. Cara membuat kesimpulan ya. Di sini Bapak ngasih contoh satu paragraf, dan paragraf ini relatif pendek karena hanya terdiri dari 3 kalimat gitu ya. Sengaja Bapak bikin pendek supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk membuat kesimpulan gitu ya. Berlatih untuk membuat kesimpulan. Nanti mungkin dalam soal akan lebih panjang lagi. Oke, Bapak bacakan ya. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang segar serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah yang subur di kawasan gunung berapi berasal dari material letusan gunung berapi yang membawa berbagai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya dari bacaan ini kita tampilkan di dalam satu diagram. Jadi yang bulat berwarna berwarna agak coklat, coklat muda ini adalah diagram namanya. Diagram itu kalau pelajaran matematika pasti kalian sudah sering belajar tentang diagram yang mungkin sama Bu Iva, mungkin sama Bu Iman, Pak Arman atau Bu Novi. Jadi kita tulis ide pokoknya. Jadi ide pokok dalam paragraf tersebut adalah kawasan gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Jadi ide pokoknya kawasan gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Kebetulan ide pokok ini ada pada paragraf kalimat pertama ya. Jadi selanjutnya kita cari kata kunci dari kalimat penjelas. Kata kuncinya dalam paragraf tersebut adalah udara yang sejuk dan tanah yang subur. Selanjutnya tahap terakhir adalah kita membuat kesimpulan atau pernyataan dari ide pokok dan kalimat penjelas. Bagaimana membuat pernyataan, yaitu kita menggabungkan ide pokok dan kalimat penjelas itu dalam suatu kalimat. Itu namanya pernyataan. Jadi kita buat pernyataan ya. Kawasan gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani karena memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Pernyataan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kesimpulan. Oke. Demikian tadi teman-teman pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini dengan tema kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan kalian bisa terima, dan pesan Bapak untuk belajar itu yang pertama seperti yang Bapak sebutkan di awal, kuncinya adalah keseriusan. Keseriusan kalian untuk membaca, keseriusan kalian untuk berlatih itu menentukan hasil kalian. Kalau kalian sudah rajin membaca, rajin berlatih, insya Allah nanti akan bisa dengan mudah memahami. Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, jaga diri. Bapak tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.